Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdari Noviandra dengan NIM M0403241003. Pada hari ini saya akan menjelaskan laporan akhir saya pada mata kuliah desain pengalaman pengguna tentang autentifikasi pengguna pada aplikasi Akses by KI. Ringkasan dan tas yang dipilih. Produknya itu akses BKI, fungsi existingnya itu melayani proses login dan autentikasi pengguna untuk kebutuhan pemesanan tiket kereta api. Celah existingnya itu alur login registrasi memiliki friction point berupa redundansi pembuatan password pada SSO Google dan sistem feedback ketika login tanpa daftar yang kurang informatif sehingga memicu drop-off rate tinggi. Terus yang dipilih, autentifikasi pengguna pada aplikasi Akses BKI, cakupan tasnya, masuk tanpa daftar, masuk menggunakan email dan akun Google, dan daftar akun. Alasan pemilihan tasnya, autentifikasi adalah gerbang utama sebelum pengguna dapat bertransaksi. Tas ini dipilih karena jika hambatannya dihilangkan, hal ini akan secara drastis menurunkan beban mental dan mempercepat task completion time, mencegah hilangnya potensi pemesanan tiket dari pengguna yang sedang terburu-buru. Lanjut ke task flow existing-nya, itu akses BKI, halaman autentifikasi. Autentikasinya pilih metode, eh, yaitu ada email, Google, tamu, dan daftar. Lanjut pada verifikasi atau input kredensial, selanjutnya masuk aplikasi. Pada sistem produk, pengguna sudah dapat melakukan autentikasi, login atau registrasi menggunakan email maupun layanan pihak ketiga seperti akun Google. Tapi autentikasi saat ini masih memiliki hambatan di beberapa titik, seperti keharusan membuat password pada Google SSO, penanganan error email yang kurang informatif, serta kejelasan feedback pada OTP dan mode tombol. Terus tas autentifikasi pengguna dipilih karena titik-titik hambatan atau friction point pada alur existing ini risiko meningkatkan beban mental atau cognitive load dan memicu drop-off rate tinggi saat pengguna sedang terburu-buru memesan tiket. Dengan perbaikan desain alur autentikasi ini, pengguna akan mendapatkan pengalaman yang seamless, sistem feedback yang jauh lebih jelas, serta proses masuk yang lebih cepat dan efisien. Relevansi perbaikan ini sangat sejalan dengan persona target, yaitu tech-savvy traveler, yang mengandalkan smartphone dan sangat menghargai kecepatan serta kepraktisan tanpa hambatan saat mengakses aplikasi. Selanjutnya ada design opportunity dan metode ideation. Yang pertama untuk design opportunity itu mengoptimalkan alur autentikasi dengan menghilangkan redundansi pembuatan password baru pada pendaftaran instan Google SSO. Yang kedua itu memperjelas sistem feedback pada halaman verifikasi OTP, penanganan input email tidak terdaftar, dan notifikasi batasan mode tamu. Selanjutnya, menurunkan beban mental atau cognitive load dan drop-off rate agar pengguna dapat masuk ke aplikasi dengan lebih cepat dan seamless. Untuk metode irigasinya itu ada tiga. Yang pertama itu user-centered design, yang kedua itu flow redesign, yang ketiga itu rapid prototyping, dan usability testing. Untuk jumlah idenya itu ada empat, yaitu yang pertama pendaftaran instan via Google SSO tanpa pembuatan baru. Yang kedua itu perbaikan sistem penanganan error pada input email yang belum terdaftar. Yang ketiga itu ada redesign interaksi verifikasi OTP dengan sistem feedback yang jelas. Yang keempat, pembuatan pop-up informatif dan persuasif untuk fitur mode tamu. Terus bagaimana ide ini dievaluasi? Yang pertama itu melalui usability testing menggunakan prototipe interaktif untuk melihat hambatan pengguna secara nyata. Yang kedua, mengukur tingkat efisiensi melalui metrik task completion time pada alur login. Yang ketiga, mengukur conversion rate untuk menilai efektivitas pop-up mode tamu. Yang keempat, menggunakan kuesioner single is question atau SEQ untuk menilai tingkat kemudahan dan kepuasan di akhir skenario. Solusi, jadi jadi sini kalau saya membagi ada solusi, ide, kelebihan, dan kekurangan. Yang pertama, solusinya itu adalah bypass password pada Google SSO. Idenya itu mengizinkan pengguna masuk menggunakan akun Google tanpa harus melalui langkah pembuatan password baru di aplikasi KI, akses by KI.
Kelebihannya itu mempercepat task completion time dan menurunkan cognitive load. Kekurangannya itu pengguna harus sepenuhnya bergantung pada keamanan akun Google mereka. Terus solusi yang kedua tuh pop informatif, mode tamu, menambahkan pop-up. Idenya tuh menambahkan pop-up yang dengan jelas memberitahukan batasan fitur sebelum pengguna memilih masuk tanpa daftar. Kelebihannya, berpotensi meningkatkan conversion rate daftar baru dari pengguna yang sekedar melihat-lihat. Kurangannya menambah satu langkah klik ekstra atau interupsi bagi pengguna yang memang hanya ingin menjadi tamu. Solusi yang ketiga itu sistem feedback verifikasi OTP. Idenya tuh menampilkan notifikasi visual yang jelas saat OTP berhasil dikirim ke email. Kelebihannya tuh pengguna langsung menyadari status sistem dan tidak kebingungan apakah harus mengulang proses. Kekurangannya tuh membutuhkan ruang pada antarmuka agar pop-up terlihat jelas tanpa menutupi numpad. Solusi yang terakhir itu penanganan error email otomatis. Sistem idenya tuh sistem mendeteksi dan memberitahu jika email tuh belum terdaftar melalui feedback yang informatif. Terus kelebihannya mencegah pengguna membuang waktu menyelesaikan alur login jika emailnya salah sasaran. Kurangannya memerlukan penyusunan kata atau copywriting peringatan yang agar tidak terdengar menyalahkan pengguna. Lalu ada alasan memilih solusi final. Yang pertama itu sesuai dengan problem statement, di mana pengguna membutuhkan alur autentikasi yang cepat dan efisien tanpa hambatan atau friction saat terburu-buru memesan tiket kereta. Kedua itu penghapusan pembuatan paspor pada Google SSO dipilih agar pendaftaran instan benar-benar terwujud tanpa redundansi langkah. Ketiga, sistem feedback yang jelas pada penanganan error email dan verifikasi OTP dipilih untuk mencegah kebingungan dan mengurangi beban mental atau cognitive load pengguna. Yang keempat, pop-up informatif pada mode tamu dipilih sebagai strategi persuasif untuk meningkatkan tingkat konversi pendaftar baru tanpa terkesan memaksa. Lalu yang terakhir, secara keseluruhan, solusi ini secara langsung mendukung UX goal utama, yaitu mempercepat waktu penyelesaian tugas atau efisiensi. Yang kedua itu memberikan kejelasan satu sistem atau clarity. Yang ketiga itu menciptakan pengalaman yang lalu lanjut ada value yang diberikan. Value yang diberikan itu yang pertama pengguna dapat masuk dan mendaftar jauh lebih cepat menggunakan akun Google karena tidak perlu lagi membuang waktu membuat dan mengingat password baru. Terus yang kedua, pengguna tidak lagi kebingungan saat terjadi kesalahan seperti belum mengisi password atau email salah, karena sistem langsung memberi peringatan error yang spesifik dan jelas di layar login. Yang ketiga, pengguna tuh mendapatkan kepastian status saat verifikasi OTP melalui notifikasi visual yang jelas, sehingga mereka tahu persis bahwa kode telah terkirim ke email dan tidak perlu mengulang proses secara acak. Yang keempat, pengguna tuh dapat melihat pengguna yang hanya ingin melihat jadwal atau mode tamu tetap terfasilitasi, namun app informatif yang ditambahkan dapat secara persuasif mendorong mereka untuk mendaftar tanpa terkesan memaksa. Yang terakhir, secara keseluruhan, alur autentikasi menjadi sangat secara drastis menurunkan beban mental guna dan mencegah mereka berhenti di tengah jalan atau drop off saat sedang terburu-buru memesan tiket. Lanjut ada task force solusi. Yang pertama tuh membuka aplikasi dan mengakses halaman login utama akses BKI. Di situ terdapat opsi masuk dan masuk tanpa daftar, di mana jika pengguna mengklik masuk ada tiga opsi di mana lewat Google, lewat email, dan ada empat, ada daftar juga dan ada masuk tanpa daftar. Pertama lewat Google dulu, milih masuk dengan Google berarti langsung terautentikasi tanpa pembuatan password baru meskipun menggunakan akun Google baru. Lalu lewat email, memasukkan kredensial dengan panduan sistem error feedback langsung jika terjadi kesalahan input. Misalnya pengguna memasukkan username saja tanpa memasukkan password itu nanti dia tidak akan bisa login. Terus verifikasinya itu mengisi kode OTP dengan panduan notifikasi visual dengan pop-up hijau yang menandakan kode telah terkirim. Lanjutnya ada masuk tanpa daftar, yaitu ketika masuk tanpa daftar, ada pop-up batasan fitur sebelum memutuskan tindakan. Ketika autentikasi berhasil, sistem memproses data dan pengguna masuk ke beranda aplikasi dengan mulus. Lanjut ke user testing. Jadi ada tujuan dan metode. Pertama kita bahas tentang tujuan dulu, di mana pertama mengetahui apakah pemangkasan
Langkah pembuatan password pada login Google mempercepat waktu penyelesaian tugas atau task completion time. Yang kedua itu mengidentifikasi titik hambatan pada halaman verifikasi OTP dan mengevaluasi kejelasan sistem fitur berupa notifikasi pop-up saat kode terkirim. Yang ketiga, mengevaluasi apakah desain pop-up pada mode tamu cukup persuasif untuk mendorong peningkatan tingkat konversi atau conversion rate dari tamu menjadi pendaftar baru. Metode yang digunakan itu yang pertama, remote on unmoderate usability testing, itu artinya jarak jauh dan mandiri. Terus terus pengujiannya tuh juga menggunakan hi-fi prototype melalui Figma yang diintegrasikan ke platform Maze AZ, di mana partisipan mengakses tautan pengujian secara mandiri melalui perangkat masing-masing. Yang ketiga, evaluasi tingkat kemudahan dan kepuasan diukur menggunakan matriks single is question yang disematkan langsung di akhir tas pada platform Maze. Untuk profile eh, user atau partisipan itu yang pertama, mahasiswa atau pekerja muda dengan mobilitas antar kota. Terus untuk kriteria inklusinya tuh pria atau wanita berusia 18 sampai 30 tahun. Yang kedua tuh pernah bepergian dan kereta api dan melakukan pemesanan tiket secara mandiri setidaknya dalam 1 tahun terakhir. Yang ketiga tuh memiliki akun Google yang aktif dan terbiasa berbelanja atau memesan layanan melalui aplikasi mobile. Kriteria inklusinya itu sama sekali belum pernah menggunakan layanan kereta api. Yang pertama, yang kedua tuh tidak terbiasa menggunakan aplikasi pemesanan online. Untuk jumlah partisipannya sendiri 5 sampai 7 orang. Lalu metode yang digunakan tuh text completion time, version rate, dan single is question. Lalu skenario pengujiannya, yang pertama skenario penanganan error email, di mana menguji identifikasi dan penanganan sistem saat pengguna mencoba masukkan alamat email yang belum terdaftar. Jadi nanti akan ada notif kalau email tidak bisa digunakan. Lalu ada skenario login Google atau SSO menguji kelancaran pendaftaran instan menggunakan fitur login Google tanpa adanya langkah pembuatan password baru. Untuk skenario verifikasi OTP itu mengevaluasi interaksi pengguna pada layar verifikasi OTP yang mencakup proses pengisian angka pada numpad hingga munculnya sistem feedback berupa pop-up notifikasi yang menginformasikan dengan jelas bahwa kode OTP telah terkirim ke email. Selanjutnya ada skenario mode tamu di mana bakal ada eh, mengevaluasi interaksi pada mode tamu di mana sistem harus memunculkan pop-up notifikasi yang menjelaskan secara gamblang bahwa pengguna tidak dapat melanjutkan pemesanan tiket sebelum melakukan tahapan login atau pembuatan akun. Berikut ada dokumentasi pengujiannya. Pertama itu ada hasil pengujian prototype, eh, di mana respondennya tuh ada 6 sebenarnya. Terus untuk daftar tasnya tuh kurang lebih ada ini aja. Di mana pertama tuh ada nama, lalu untuk tas yang pertama itu ada masuk aplikasi tanpa membuat akun, ada pertanyaan SIQ, lalu ada multiple choice juga, lalu terus yang kedua itu masuk dengan email, terus tes ketiga masuk dengan Google, dilanjutkan dengan pertanyaan SIQ, terus ada open question, selanjutnya terus ada daftar akun, dan setelah daftar akun eh, ada SIQ, lalu terakhir ada open question. Lanjut ke hasil user testing. Nah, jadi di sini ditemukan kalau temuan positifnya itu tuh eh, ketika masuk dengan Google, sukses rate-nya tuh 100% tanpa drop off dan cuma sedikit misklik. Dan durasinya juga cuma 7 detik. Terus secara keseluruhan, seberapa mudah atau sulit bagi Anda untuk menemukan opsi masuk sebagai tamu di sini eh, 80% menjawab sangat mudah. Mungkin penjelasannya, proses masuk dengan Google berjalan sangat efisien dengan sukses rate mencapai 100%, drop off 0%, dan rata-rata waktu penyelesaian hanya 7,1 detik. Sentimen pengguna 100% positif dibuktikan dengan kutipan seperti bagus, nggak yang loading lama banget, pas pencet langsung jadi, dan sama cepatnya jika register menggunakan Google. Terus pengguna juga merasa sangat mudah untuk menemukan opsi masuk sebagai tamu dengan skor rata-rata kemudahan 4,8 dari 5. Selain itu, pesan notifikasi mengenai batasan fitur tamu juga dinilai informatif dengan skor rata-rata
4,4 dari 5. Lanjutnya, ada temuan negatif. Nah, nah, di sini temuan negatifnya terjadi di daftar akun. Nah, pada tas daftar akun ini sukses rate tuh unlock jadi 60% dengan tingkat drop off yang tinggi yaitu 40% dan rata-rata waktu 43 detik. Berdasarkan masukan terbuka open question, kendala utama tuh ada pada kejelasan sistem. Dibuktikan dengan kutipan partisipan pada saat kode OTP tidak langsung muncul notifikasi kode OTP dan nunggu OTP. Meskipun pop-up notifikasi batasan fitur tamu dinilai informatif, hal ini tidak mendorong konversian pendaftaran sama sekali. Di mana 100% responden memilih tetap melihat jadwal dulu dan 0% yang memilih langsung daftar akun. Jadi setelah pengguna tuh masuk tanpa daftar, kan ada pop-up di mana eh, ketika mereka masuk tanpa daftar, mereka tidak bisa memesan, tapi tetap dapat melihat jadwal. Nah, di mana semua orang itu menjawab 100% tetap melihat jadwal dulu. Ini conversion rate-nya kurang baik karena seharusnya pengguna itu tidaknya atau diarahkannya untuk langsung mendaftar akun gitu. Nah, terus juga terdapat misclick rate yang sangat tinggi pada tas masuk aplikasi tanpa membuat akun sebesar 83%, tetap ada masuk pada email sebesar 63%. Terus ada pengelompokan temuan berdasarkan usability issue dan severity rating. Nah, feedbacknya, untuk feedbacknya severity-nya kritikal, di mana sistem tidak memberikan indikasi visual seketika saat kode OTP dikirimkan. Hal ini memicu kebingungan partisipan yang merasa harus menunggu tanpa kepastian, berkontribusi langsung pada kegagalan tos, di mana itu ya benar tadi persen drop. Lalu ada navigation dan findability, di mana severity-nya itu moderate, di mana di sini terjadi tinggi banget misclick rate hingga 83 sampai 43% pada halaman awal saat mencoba masuk tanpa akun atau melalui email menunjukkan kemungkinan adanya elemen acuan muka atau UI umpan tombol terletak yang mengecoh ekspektasi klik pengguna. Terus persuasion dan conversionnya itu moderate severity-nya, di mana pop-up pada mode tamu bersifat informatif secara harfiah, tetapi tidak memiliki daya dorong atau call to action yang tepat untuk memotivasi pendaftaran akun baru pada saat itu juga, di mana konversinya 0%, di mana tidak ada partisipan yang memilih untuk mendaftar akun. Lalu hubungan temuan dengan usability goals-nya atau UX goals-nya itu yang pertama ada efisiensi, clarity, dan effectiveness. Efisiensi itu berarti waktu penyelesaian tugas. Sasaran ini berhasil dicapai secara luar biasa pada alur Google, di mana driver yang terlihat tadi selesai dalam 7,1 detik. Namun sasaran ini gagal pada skenario pendaftaran akun yang memakan waktu hingga 43 detik. Lalu clarity-nya itu UX goal terkait kejelasan satu sistem tidak tercapai pada alur OTP. Karena ketiadaan feedback yang responsif membuat pengguna merasa sistem sedang memuat loading atau tidak mengirimkan kode. Untuk effectiveness-nya, tujuan untuk mengonversi tamu menjadi pengguna terdaftar atau converted belum tercapai karena notifikasi batasan fitur tidak cukup persuasif mengubah keputusan partisipan seperti yang sudah ditunjukkan sebelumnya. Lalu ada rekomendasi perbaikan di mana evaluasi hitbox dan tata letak halaman login. Periksa kembali prototipe pada halaman utama untuk skenario masuk via email dan mode tamu. Pastikan area klik atau hitbox tombol cukup besar dan hapus elemen visual pengecoh yang menyebabkan tingginya misclick rate. Jadi tadi pada tes masuk via email dan mode tamu sangat tinggi eh, misclick rate-nya. Lalu yang kedua dari desain strategi copywriting mode tamu, di mana kita perlu mengubah pendekatan pop-up mode tamu agar tidak hanya sekedar memberitahu batasan, tetapi menawarkan value pendaftaran instan seperti promo atau kepastian tiket untuk memancing persentase partisipan untuk langsung mendaftar akun. Lalu ada investigasi atau alur pendaftaran, di mana eh,
kita perlu telusuri ulang rekaman atau interaksi spesifik pada sesi daftar akun untuk mencari tahu letak spesifik kebingungan pengguna, mengingat drop-off rate mencapai 10%. Lalu ada validasi solusi, apakah problem awal berhasil ditangani, masalah kelambatan login berhasil diatasi dengan fitur Google Login yang mencatat waktu penyelesaian sangat cepat di rata-rata 7,1 detik dengan tingkat keberhasilan 100%. Lalu opsi masuk sebagai tamu mudah ditemukan oleh pengguna. Terus yang ketiga, namun kebingungan pengguna pada alur pendaftaran manual belum terlihat optimal di mana terlihat dari tingginya angka drop-off 20% di alaman OTP. Dua explore mana yang tercapai dan belum tercapai. Yang tercapai itu ada efisiensi, di mana itu pada skenario Google atau SSO, ada findability pada model tamu, di mana model tamu sangat mudah ditemukan. Terus tidak tercapai itu pada ketiadaan feedback OTP, di mana itu termasuk visibility of system status. Lalu tidak tercapai juga effectiveness, yaitu gagalnya konversi pendaftaran di mode tamu. Lalu ada refleksi dan kesimpulan, insight yang didapat. Yang pertama tuh pendekatan design thinking memberikan bahwa antarmuka yang informatif saja belum tentu persuasif. Pop-up mode tamu yang jelas ternyata gagal mendorong satupun pengguna untuk mendaftar akun. Yang kedua tuh pengguna sangat bergantung pada feedback visual, di mana ketiadaan notifikasi seketika pada layar OTP membuat pengguna mengira sistem error yang berakibat fatal pada tingkat penyelesaian tugas. Terus terjadi tingginya misclick rate di halaman awal menunjukkan bahwa tata layout saat ini masih mengecoh ekspektasi klik pengguna. Next step-nya, eh, pertama menambahkan notifikasi visual instan seperti toast message di halaman OTP. Yang kedua, mengubah copywriting mode tamu menjadi lebih persuasif dengan menawarkan keuntungan mendaftar. Ketiga, memperbesar hitbox tombol di halaman awal. Yang keempat, melakukan testing ulang khusus untuk alur daftar akun. Untuk dokumentasinya, berikut ada prototipenya di Figma dan Mesh Report-nya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.